Hei, kamu datang, adikku. Lapar ya? Aku sudah minta mereka menyiapkan sebagian makanan. Begitu kamu tiba, bisa langsung makan. Kalau ada yang kurang atau tidak suka, bilang padaku. Saya meminta mereka menambah. Kamu sendirian membesarkan 3 anak juga tidak mudah. Tapi kalau ada apa-apa, bilang sama kakak. Kakak akan bantu. Kakek juga sudah tua. Orang juga sudah tua, jangan merepotkan dia. Apa maksudmu? Kamu dari kecil tidak ada yang mendidik. Tidak heran kamu melakukan hal seperti itu 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang kamu juga sudah jadi ibu. Harusnya lebih dewasa kan? Menurutku barang yang bukan milikmu, kamu juga akan mengambilnya. Kenapa tiba-tiba ada drama seperti ini? Ternyata kamu bukan untuk peduli padaku, melainkan untuk bertanya tentang saham. Kenapa aku tidak boleh mengambil apa yang diberikan kakek padaku? Apa yang bukan milikku? Aku justru ingin bertanya, apa yang bukan milik kalian? Kenapa kalian satu persatu muncul untuk menentang? Apa sebenarnya niat kalian? Barang-barang kakek, siapa yang mau diberi, tinggal diberi saja. Kenapa kalian terburu-buru? Aku tidak bermaksud begitu. Jika kamu tidak bermaksud begitu, maka jangan bersikap tinggi hati mengajari aku cara melakukan sesuatu. Aku hanya mendengarkan kakek. Kalian tidak punya hak untuk membuatku patuh. Kakek. Adik perempuan baru saja bilang. Kakek juga mendengarnya. Dia orang macam apa? Kakek pasti tahu. Keluarga jarang bisa berkumpul. Mari makan dulu. Kakek. Tadi adik bilang sesuatu, pasti kamu dengar. Orang seperti apa dia itu? Apakah dia bisa mendapatkan begitu banyak saham perusahaan? Saya pikir kita harus mempertimbangkannya lagi. Saya lebih tahu siapa Xiao Yu daripada kamu. Tapi kamu sepertinya punya maksud lain di balik minum itu. Dan saya percaya kamu. Kakek, saya tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja adik perempuan tidak pandai mengelola perusahaan, dan tidak layak menduduki posisi itu. Orang seperti dia yang begitu keras kepala, mungkin akan mudah memicu masalah besar. Menurutku, orang keras kepala itu adalah kamu dan orang tuamu yang tidak punya otak. Siapa dia? Dia adalah adik perempuanmu, adik kandungmu. Makanan ini tidak usah dimakan. Kalau dimakan, aku takut tidak bisa dicerna. Xiao Yue, ayo kita pergi. Orang yang barusan keluar bersama Lu Jinyu itu dari keluarga Lu Beicheng. Iya, aku tahu. Keluarga Lu sejak Lu Lao Yezi turun tahta menjadi lemah. Hanya bergantung padanya saja untuk bisa bertahan. Memang benar itu Lu Benchen, dan orang tua di depannya seharusnya adalah tuan tua keluarga Lu. Apakah dia ada hubungan dengan keluarga Lu? Tuan, saya teringat sesuatu. Dokter Lu bilang dia tumbuh besar di pedesaan, dan putri keluarga Lu sewaktu kecil pernah tersesat di luar. Diasuh di pedesaan, beberapa tahun yang lalu dia diakui kembali. Namun keluarga Lu sepertinya tidak menyukai kerabat sebenarnya ini. Sebaliknya, mereka malah menjadikan yang salah sebagai anak angkat. Jadi kerabat sebenarnya tetap tinggal di keluarga Lu. Artinya Lu Xingyu adalah kerabat sebenarnya. Lalu mengapa dia pergi ke luar negeri? Itu 5 tahun lalu. Pada malam saat kamu mengalami kecelakaan, dia kehilangan kehormatannya, hamil di luar nikah. Dan Tuan Lu demi nama baik keluarga, mengorbankan kasih sayangnya, memutuskan semua hubungan dengannya. Maksudmu wanita itu adalah dia? Tidak, aku sudah menyelidikinya 5 tahun lalu. Saat itu kami berada di kota utara, dan dia ditemukan di kota barat. Lagi pula, dia tidak memiliki riwayat tinggal di desa Xiaonan. Dia benar-benar berbeda dari orang itu. Tidak mungkin dia. 5 tahun yang lalu, saya juga diam-diam menemui dia sekali. Meskipun wajahnya lumayan, tapi selalu penurut. Sebenarnya dibandingkan dengan tabib Lu, benar-benar berbeda. Jadi awalnya saya tidak menghubungkan mereka. Tabib Lu ini juga cukup malang. Di desa, katanya keluarga itu tidak memperlakukannya dengan baik. Apalagi setelah mengetahui bahwa dia bukan anak kandung. Mereka kemudian datang ke keluarga Lu dan membuat keributan, memeras banyak uang. Saat itu, masalah ini jadi heboh sekali.
Cukup kita saja yang tahu masalah ini. Jangan menyebutkannya di depan mereka. Aku tentu tahu. Seperti Lu Xing yang tidak disayangi ayah maupun ibu. Siapapun pasti merasa kesal. Ayo pergi. Tidak tahu apa yang anak perempuan itu berikan kepada kakekmu. Kamu tidak lihat bagaimana dia berbangga diri. Benar-benar mirip dengan keluarga yang meminta uang. Ngomong-ngomong, Mama, ini juga salahku. Kalau aku tidak bertukar identitas, tidak akan ada begitu banyak masalah. Bagaimana ini bisa salahmu? Anak bodoh. Andai saja kamu adalah anak kandung ibu. Aset keluarga Lu kita tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Kalau kakekmu benar-benar menemukan pengacara untuk menandatangani dan mengurus prosedur, harus dihukum mati. Sejauh ini hanya bisa seperti ini. Oh iya. Bagaimana dengan kepastian pernikahanmu dengan Yunlin? Kapan akan dilaksanakan? Belum. Tapi aku ingin mengundang ayah, ibu, dan kakak. Bisa kita pergi ke keluarga Song bersama-sama untuk membicarakannya, Kakak Su. Sejak hari itu bertemu Lu Jing, jelas-jelas kamu jadi dingin padaku. Kalau terus begini, takutnya akan terjadi perubahan. Aku harus bergantung pada keluarga Lu untuk melanjutkan hal ini. Tentu saja bisa. Nanti kita pergi bersama. Luo Senyi, saat kamu menunggu aku puntur nanti, bisakah kakakku tidak membuka pakaiannya? Kenapa harus malu? Di mata dokter, pasien dan daging babi tidak ada bedanya. Bukan itu maksudku. Sebelumnya, selalu berlatih memegang daging babi untuk memberi makan dewa jalan. Penjelasan ini tidak perlu, kan? Lagi pula, ini bukan rumah sakit. Meskipun kamu terlihat sangat menarik, tapi aku benar-benar tidak tertarik pada pria. Baiklah, kamu bisa berendam dan kemudian istirahat. Tunggu, Dokter Lu, saya Jiaji mandi. Bisakah kamu membantuku sebentar? Bisa. Musen, kamu berendam seperti ini. Tidak. Ini karena asap panasnya. Lain kali berendam jangan pakai baju ya. Mami, apakah kamu sakit? Kenapa wajahmu merah? Tidak apa-apa. Halo, kakek, Xiao Yu, aku akan pindah untuk tinggal bersamamu. Baiklah. Sudah larut, kakek belum datang ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Ayah, pagi-pagi sekali sudah mendorong koper mau pergi kemana? Xiao Yu sudah menyiapkan kamar untukku. Aku mau tinggal di tempatnya. Apa? Dari mana dia punya rumah? Jangan-jangan ayah yang memberikannya. Jangan pikir orang lain sama seperti kalian. Pikiran kalian cuma uang. Han Yunji sudah kembali ke asal-usulnya. Dan telah mendapatkan apa yang keluarga Lu ingin dapatkan. Apalagi yang kau inginkan, kakek? Jinyi juga hanya bersikap demi Anda dan orang tua. Anda tidak seharusnya berkata begitu padanya. Anak baik,
jangan lupa bahwa Xiao Yu adalah adik kandungmu. Kakek, jangan marah. Aku pergi sekarang. Ya, kakek, Anda, jangan khawatirkan saya. Cepat telepon agar kakek dibawa ke rumah sakit. Halo. Apa? Dibawa ke rumah sakit yang mana? Kenapa kakek tiba-tiba jatuh? Setengah jam yang lalu, rumah sakit pertama. Nona Lu Jinyi menarik hingga menyebabkan kakek jatuh. Baik, aku mengerti. Lu Jinyi. Mobilnya rusak. Bagaimana ini? Ada apa? Luo Xihan, kakekku sakit dan dirawat di rumah sakit. Bisakah saya meminjam mobil? Saya kebetulan mau keluar. Saya bisa antar kamu searah. Lagi pula, kamu tidak bisa menyetir dalam kondisi seperti ini. Baik, terima kasih ya. Salahku, aku terlalu terburu-buru. Aku tidak ingin membuat kakek marah. Lalu aku tidak menangkapnya. Jadi dia jatuh. Anak bodoh, bagaimana ini bisa disalahkan padamu? Ini hanya kecelakaan. Dia pasti berniat menunggu orang tua itu pindah, lalu menipu saham dan properti orang tua itu. Orang ini benar-benar jahat dari hatinya. Benar-benar hubungan ibu dan anak yang mendalam. Benar-benar hubungan ibu dan anak yang mendalam. Qiuyu, kamu datang. Keluarga Lu memaafkanmu. Aku tidak akan memaafkanmu. Jika terjadi sesuatu pada kakek, aku pasti akan menghancurkanmu. Mami, bagaimana kondisi tubuh ayah? Sepertinya terluka di otot dan tulangnya. Kamu punya niat baik untuk melihat kakek itu bagus. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Kamu sama sekali tidak berhak mendapatkan saham itu. Apakah saya berhak mendapatkannya? Harusnya kakek yang memutuskan. Lu Xingyu jangan tidak tahu terima kasih. Meskipun kamu memegang saham itu, selama saya tidak setuju, itu hanya sampah. Baiklah, silakan coba saja kalau begitu. Ayah, Anda akhirnya bangun. Kami sangat khawatir. Kakek, aku membawa anak-anak untuk menjengukmu. Sayang, kenapa semuanya datang? Ini. Kalian adalah jantung hatiku. Kakek Zeng. Kakek Zeng, bangunlah. Kakek Zeng, bagaimana perasaanmu sekarang? Kakek Zeng, apakah ada yang sakit? Jika ada yang sakit, Yue bantu tiupkan. Kakek sehat-sehat saja. Sehat-sehat saja. Cuma obat ini ya, coba cium. Segera akan pulih. Pinggang sakit. Nanti biar mama bantu merawatmu. Saya pastikan tubuh kakek buyut akan menjadi kuat. Saya juga akan menemani kakek buyut berjalan-jalan untuk berolahraga. Benarkah, anak sulung? Saya juga akan membuatkan makanan lezat untuk kakek buyut. Wah, kamu benar-benar pria kecil kakek. Haha, kakek. Maaf, saya masih terlalu kecil. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Aku tidak akan pergi ke rumahmu lagi. Juga tidak akan mengganggu kalian lagi. Ayah, jika kamu tidak kembali ke rumah keluarga Lu, lalu kemana? Kemana menurutmu? Ke rumah cucuku. Maaf, apakah ada Nona Lu? Bei Cheng Luo Xihan. Mengapa mereka datang ke keluarga Bo yang sangat kaya ini? Namun meskipun keluarga Lu dan Song bergabung, masih tidak bisa menandinginya. Bagaimana Jinyi bisa berhubungan dengannya? Orang dari keluarga Bo ini sebenarnya datang dengan sengaja, bukan? Apakah itu tidak menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak sederhana? Selama bertahun-tahun ini, tidak pernah terdengar ada skandal tentang orang ini. Eksklusif. Jika elit dapat memberikan perhatian padanya. Apakah Xingyu datang mencarimu? Apakah Jingyu datang mencarimu? Kapan kamu mengenal Bos Bo? Saya tidak mengenalnya. Apalagi dia orang keluarga Bo. Mungkinkah dia pernah melihat saya secara tidak sengaja di suatu acara? Jadi dia datang mencari saya dengan sengaja. Halo, ada yang bisa saya bantu? Tuan Bo, saya Lu Tianze, ketua grup Lu.
Ini putri saya, Lu Jinyi. Ini putraku, Lu Beichen. Ini adalah Song Yunlin dari keluarga Song. Maaf, Anda siapa? Kami mencari Lu Jin dan Lu Xiaoxi. Apa? Apakah sudah siap pergi? Kakekku baru saja bangun. Saya mungkin harus menunggu sebentar sebelum pergi. Kalau begitu, kami akan menunggu kalian di tempat parkir. Dia jelas-jelas hanyalah bunga yang layu dengan beban. Kenapa bisa mengenal orang seperti Bo Xiao? Ah, kakek, apakah Anda ingin pergi bersamaku sekarang? Baiklah. Apa yang terjadi dengan Xiao Yu tadi? Katanya mau mengantarmu pulang. Kamu kenal dengan tuan muda Bo itu? Kakek buyut, sekarang kita tinggal di istana nomor 1 di kompleks kereta bawah tanah. Ya, paman tampan tadi adalah tetangga sebelah. Baik, baik sekali. Itu tempat yang bagus. Istana nomor 1 di kompleks kereta bawah tanah. Itu bukan tempat yang bisa ditempati hanya dengan uang. Melihat seluruh keluarga Lu dan keluarga Song, juga tidak ada orang yang layak tinggal di kota ini. Bagaimana mungkin? Melihat ini, Lu Jingyu justru sangat berguna bagiku. Jika bisa mengandalkannya untuk bergabung dengan negara. Bukankah hidupku akan aman sejahtera seumur hidup? Ah, Jingning, kamu akhirnya kembali. Kenapa kalian datang? Bukannya untuk membicarakan pernikahanmu dengan Yunling. Pernikahan itu urusan besar. Orang tua dari kedua belah pihak harus hadir. Kenapa kalian repot-repot? Urusan pernikahanku sudah diurus oleh orang tua keluarga Lu. Cepatlah kembali. Kenapa kalian tidak ganti sepatu? Sudah berapa kali dibilang? Kalian pikir ini di desa? Bagaimana kamu berbicara pada orang tua? Aku sudah bilang, orang-orang meremehkan kita karena penampilan kita yang miskin ini. Kalian tidak mendengarkan bagaimana cara bicara. Dia kan kakak kandungmu. Lagi pula kakakmu juga bukan orang seperti itu. Bukan begitu. Jadi kenapa sampai sekarang dia tidak mau ganti nama? Bukankah hanya untuk mempertahankan nama itu supaya bisa merusak keluarga orang kaya? Dulu adik-adiknya sangat baik, patuh, pengertian, dan sopan. Kalian memang berbeda. Baiklah, sekarang kalian terus-menerus mencoba menyenangkan orang yang tidak peduli. Aku kasih tahu kamu, jangan sering-sering menyebut Lu Jingyu di depanku. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan berubah dari seorang putri kaya menjadi gadis desa. Kalau bukan karena dia, aku mungkin tidak akan dalam bahaya. Kenapa dia tidak mati saja? Apa maksudmu dengan perkataan itu? HMPH, dia sekarang sudah pulang dari luar negeri. Kalian senang kan? Bukankah kamu ingin menemuinya? Cepat pergi sana kamu. Bibi Ye, jangan marah lagi. Kamu adalah putri kesayangan kami. Lu Jingyu tidak ada hubungannya dengan kami. Kakak kembali. Oh hahaha. Siapa di antara kalian yang punya waktu untuk bertanya ke paman di sebelah apakah dia mau datang makan siang hari ini? Bagaimanapun, mereka telah banyak membantu kita. Aku pergi, aku juga pergi, aku juga pergi, ayo kita pergi. Kalian pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Lihat. Kakek, Anda istirahat dulu, makan siang segera siap. Manajer, ya. Saya melihat ketiga anak ini benar-benar menyukai tuan muda keluarga Bo. Kakek, jangan pedulikan mereka. Mereka lebih akrab dengan Bo Xihan daripada dengan saya. Saya pernah mendengar banyak tentang tuan muda keluarga Bo ini. Dia tegas dalam bertindak cepat dan tegas, dan juga mendominasi dunia bisnis. Hahaha, aku tidak menyangka dia begitu pandai menangani anak-anak. Hahaha. Setelah kembali ke negara, dia banyak membantu kami. Anak-anak menyukainya, itu normal. Xiao Yu juga tidak muda lagi. Meskipun tuan muda keluarga Bo ini tidak begitu baik kakinya, tapi karena dia begitu menyukai ketiga anak itu. Ah, Pak Bo. Terima kasih banyak atas bantuan Anda pagi ini. Biasanya Anda juga sangat peduli terhadap cucu perempuan saya dan 3 cicit saya. Anda sudah banyak berusaha. Anda terlalu sopan. Saya dan dia hanya melakukan transaksi yang setara.
Kakek buyut mendapatkan villa ini karena ibu membantu paman mengobati kakinya. Tidak peduli apa alasannya, bisa jadi tetangga adalah sebuah takdir. Betul, itu adalah takdir. Haha. Tunggu sebentar. Ma, apa ini? Wow, jamu. Ini adalah obat makanan yang disiapkan untuk 2 pasien. Di dalamnya ditambahkan bahan obat yang menutrisi energi, memperkaya darah, dan menguatkan tubuh. Xiaoyu, bisakah obat ini dimakan dulu? Tidak bisa, obat yang baik rasanya pahit. Lumayan enak, loh. Halo Paman Lin, ada apa? Nona besar, aku sudah menyiapkan barang untuk dikirimkan ke Tuan. Nyonya bersikeras agar dia yang mengantarnya. Kebetulan adik dari kampung juga datang mencarimu. Nyonya sekarang sedang membawanya ke rumah nomor 1 di distrik 9. Buka pintu, aku ingin mencari penghuni di sini. Lu Xingyu, maaf Nona. Tolong hubungi pemilik rumah di sini. Ini adalah kawasan villa kelas atas. Tanpa izin dari pemilik rumah, Anda tidak bisa masuk. Siapa kamu ini? Hanya seorang penjaga saja. Tidak tahu tata krama. Tidak heran hanya jadi satpam di sini. Kelihatannya Jing Yi benar-benar menebak dengan tepat. Perempuan tak tahu malu ini benar-benar tinggal di sini dengan mengandalkan pria. Aku ingin melihat. Dia memakai nama keluarga Luku untuk menipu orang bodoh dari keluarga mana. Terima kasih sudah mengirim koper kakek. Aku akan bawa barangnya dulu. Kak. Xiao Qi, kenapa kamu datang? Aku sangat merindukanmu, kakak. Aku dengar mereka bilang kamu sudah pulang. Jadi aku ingin datang melihatmu. Anak-anak nakal ini sudah tumbuh setinggi ini. Kenapa masih suka menangis? Ayo ikut kakak pulang. Oh iya, aku tidak kenal orang ini. Jangan biarkan dia masuk. Lu Jingyu kamu, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkan Tuan Xian menunggu. Lu Jingyu, apa yang kamu katakan? Saya ibumu. Kamu sebenarnya bilang kamu tidak mengenalku. Anda memberontak seperti ini. Hati-hati terhadap guntur dan kilat. Ibu ini, jika Anda terus berteriak di sini, saya hanya bisa memanggil polisi. Menuduh Anda mengganggu ketertiban umum. Lu Jingyu, kamu cukup kejam. Kamu berselingkuh di luar. Aku tidak bisa mengendalikannya. Tapi begitu kamu mengancam keluarga kita, aku pasti akan membuatmu menyesal. Kak, kamu benar-benar tinggal di sini. Rumah ini bagus sekali. Aku hanya pernah melihat rumah seperti ini di televisi. Iya. Kak, kamu hebat sekali. Aku dulu khawatir kamu tidak akan hidup baik selama bertahun-tahun ini. Ternyata aku salah. Memang benar bahwa emas akan bersinar dimanapun berada. Kamu selama bertahun-tahun ini, bagaimana kabarmu? Saya kira seharusnya kamu sudah kuliah, ya? Bagaimana dengan orang tuamu? Bagaimana kesehatan mereka? Bagaimana kabar mereka belakangan ini? Jangan sebut-sebut orang tua lagi. Di mata mereka hanya ada wanita baik itu saja. Mereka hanya akan berputar di sekitarnya. Mereka bahkan bermimpi untuk menjadi orang tua pihak wanita dan berbicara tentang pernikahan. Sebenarnya tidak terpikirkan. Orang hanya akan merasa mereka kotor. Kakak, jangan khawatir. Kamu adalah kakakku. Kamu satu-satunya kakakku. Apakah kamu masih ingat janji kita saat kecil? Hidup bahagia bersama. Mendirikan rumah di desa Xiaopan. Kamu juga satu-satunya adik kandungku. Kakek, ada apa? Kau senang sekali. Kakek, hei, kakek. Bukankah kakek tidak pernah makan makanan manis? Kenapa malah pergi ke selatan kota beli makanan manis? Hari ini saya mendengar beberapa rekan wanita bilang rasanya enak. Saya berpikir Dr. Lu mungkin akan suka. Ternyata itu Dr. Lu. Hahaha.